Halo, apa kabar? Bertemu dengan kami dari Medisatwa Vetcare dan ini adalah proyek telemedicine dari Medisatwa Vetcare untuk tetap memberikan layanan informasi mengenai penyakit anabul kesayangan di tengah masa pandemi COVID-19. Dan telemedicine ini dibuat langsung oleh dokter hewan Medisatwa Vetcare. Apabila ada pertanyaan dapat langsung diajukan kepada kami melalui WhatsApp di nomor 0895 3615 50925. Video telemedicine ini kami peruntukkan bagi klien atau pet parents yang telah memeriksakan anabulnya ke Medisatwa tanpa didampingi oleh pet parents atau pemilik. Halo, bertemu lagi dengan kami dari tim Medisatwa dan di video singkat ini kami akan sedikit membahas mengenai vaksinasi di kucing. Karena banyak cat parents yang belum memahami pentingnya vaksinasi di kucing dan juga belum mengetahui jenis-jenis vaksinasi di kucing. Vaksinasi atau juga disebut dengan imunisasi merupakan pemberian kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Atau dengan kata lain, vaksinasi atau imunisasi adalah pemberian proteksi terhadap penyakit tertentu. Nah, umumnya dalam vaksinasi atau kekebalan yang diberikan adalah kekebalan untuk menghadapi atau untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh agen penyebab infeksi, baik itu virus dan juga bakteri. Ini kami tulis vaksinasi adalah membentuk antibodi terhadap suatu penyakit tertentu, terutama penyakit virus dan bakteri tertentu. Nah, pada kucing, vaksinasi yang tersedia di dunia saat ini adalah vaksinasi untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit virus dan bakteri. Nah, dikenal dua macam vaksinasi pada kucing, yaitu tricat yang sering dikenal atau yang sering didengar lah ya oleh para cat parents adalah tricat atau F3 atau Velocel 3. Velocel 3 ini dari Zoetis. Kemudian yang kedua adalah tetracat atau F4 atau Velocel 4, ini juga dari Zoetis. Jika kita menyebut Velocel, maka vaksin tersebut dari Zoetis. Nah, vaksinasi untuk kucing, di mana kucing harus terproteksi dari 3 jenis virus utama, yaitu feline rhinotracheitis, feline calicivirus, feline panleukopenia. Dan 3 macam ini atau proteksi terhadap 3 macam ini disebut dengan vaksin inti atau core vaccine. Nah, vaksin inti ini ada di dalam vaksin tricat atau F3 atau Velocel 3 punyanya Zoetis. Nah, lalu bagaimana dengan tetracat? Jika tricat saja sudah memenuhi vaksin inti atau core vaksin. Nah, tetracat atau F4 atau Velocel 4 mengandung core vaksin atau vaksin inti dengan tambahannya adalah Chlamydophila yang merupakan bakteri. Jadi F4 itu dia adalah F3 yang ditambah dengan Chlamydophila. Nah, terus bagaimana pemilihan F3 atau F4, tricat atau tetracat gitu kan? Nah, tricat atau tetracat pemilihannya itu tergantung dari lingkungan tempat kita memelihara kucing. Apabila di lingkungan sekitar rumah
banyak populasi kucing atau koloni kucing itu sering terkena infeksi bakteri Chlamydophila atau Chlamydia yang dicirikan pertama kali adalah infeksi di kelopak mata ya, kelopak matanya merah, maka vaksinasi bisa dipilih tetraket dari vaksinasi pertama, bisa dipilih yang tetraket atau F4 atau Velocel 4. Vaksinasi pertama dapat diberikan di kitten di umur 8 minggu sampai dengan 12 minggu. Nah, ini adalah protokol vaksinasi. Oke, ini adalah protokol vaksinasi yang sering digunakan di Indonesia ya. Nah, pertama kali vaksin dapat menggunakan triket atau tetraket. Kemudian setelah divaksin, vaksin kedua itu diulang 1 bulan kemudian, bisa triket atau tetraket. Kemudian setelah diulang 1 bulan, bisa langsung diulang lagi tahun depannya atau 1 tahun sekali. Atau ada opsionalnya tergantung dokter hewan dan tergantung kerentanan wilayah tempat kita memelihara kucing, di mana setelah vaksin diulang 1 bulan, vaksin tersebut bisa diulang 1 bulan lagi, baru kemudian diulang 1 tahun sekali. Nah, kenapa vaksin harus diulang? Pertanyaan ini sering terlontar dari para cat parents ya. Nah, membentuk antibodi itu membutuhkan waktu dan juga membutuhkan pengulangan. Sangat jarang sekali 1 kali pemberian vaksin atau injeksi vaksin dapat membentuk antibodi yang bisa tahan sampai setahun, sehingga dibutuhkan vaksin ulang atau booster. Dengan pemberian vaksin yang berulang, diharapkan para cat parents berdisiplin waktu ya dalam memberikan vaksin. Supaya apa? Supaya antibodi yang terbentuk di kucing kesayangannya dapat berkualitas dan bagus dan bisa bertahan sampai setahun, bahkan lebih dari setahun ke depan. Nah, ini adalah pemilihan dalam pemberian vaksin. Oke, ini kami jelaskan. Ada opsi pertama, misalnya vaksin pertama diberikan Velocel 3 atau triket, kemudian vaksin ulangan 1 bulan kemudian bisa diberikan triket, kemudian tahunannya bisa triket. Kemudian ada opsi kedua, bisa vaksin pertama dengan menggunakan triket, kemudian vaksin keduanya menggunakan tetraket dan tahunannya menggunakan tetraket. Kemudian opsi yang ketiga, vaksin pertama menggunakan triket, vaksin kedua menggunakan triket setelah diulang 1 bulan ya, kemudian diulang lagi 1 bulan menggunakan tetraket, baru tahunannya bisa triket atau tetraket sebenarnya di sini. Kemudian opsi yang keempat, di awal vaksin bisa diberikan tetraket, kemudian 1 bulan lagi bisa diulang tetraket, dan tahunannya bisa tetraket. Kemudian opsi berikutnya, opsi kelima, vaksin pertama bisa tetraket, kemudian diulang lagi 1 bulan menggunakan triket, baru tahunannya bisa triket atau tetraket. Nah, ini bisa di opsi-opsi 1-5 ini bisa diterapkan di kucing kesayangan. Nah, kenapa harus vaksin? Pertanyaan ini sering diucapkan atau terlontar dari para cat parents yang belum memahami pentingnya vaksinasi. Nah, di dunia ini ada penyakit infeksi virus, dan jika kucing terkena karena kucing tidak memiliki antibodi terhadap virus tersebut, kucing tersebut akan mudah mati. Nah, virus yang mematikan tersebut adalah virus feline panleukopenia. Dengan ciri-ciri biasanya kalau sudah muncul gejala klinis, biasanya kucing tidak mau makan, kemudian demam, muntah-muntah, mencret, dan lemas, kemudian tidak lama berselang mati, meskipun sudah dibawa ke dokter hewan dan seringnya tidak tertolong karena memang tidak ada obatnya. Nah, ini feline panleukopenia, angka kematiannya sangat tinggi untuk kucing muda, bahkan hampir
100% ya. Nah, juga harus diingat bahwa penyakit virus itu tidak ada obatnya, yang ada adalah pencegahan. Vaksinasi adalah salah satu langkah pencegahan untuk mencegah infeksi virus. Salah satunya adalah virus panleukopenia yang sangat mematikan. Ketika cat parents ingin memvaksinasi kucing kesayangannya, ada syarat-syarat vaksin yang harus dipenuhi, yaitu pertama adalah kucing sudah cukup umur di atas 8 minggu. Kemudian berat badan kitten, jika itu kitten, berat badan harus bagus, tidak kurus atau tidak mengalami malnutrisi. Kemudian aktivitas kucing selama di rumah bagus, ibaratnya tidak ada lemah, lemas. Nah, aktivitasnya harus bagus seperti biasanya. Kemudian kucing tidak sedang jamuran dan tidak sedang kutuan. Kucing tidak sedang pilek, tidak sedang batuk-batuk dan bersin-bersin. Kucing tidak sedang muntah-muntah. Kucing tidak sedang mencret atau diare. Tidak ada luka atau abses. Kemudian apabila kucing baru diadopsi, maka kucing baru tersebut harus sudah melewati masa karantina 10-14 hari di rumah. Jadi untuk kucing adopsi atau kucing yang baru ngambil atau baru beli, itu tidak boleh langsung divaksinasi, harus diisolasi atau karantina terlebih dahulu, kurang lebihnya adalah 10 hari sampai 2 minggu. Nah, kemudian sebelum vaksin, kucing harus sudah pernah minum obat cacing. Nah, kemudian setelah kucing berhasil divaksinasi, kucing tidak boleh dibuat stres selama kurang lebih seminggu ya. Misalnya kucing tidak boleh dimandikan, karena mandikan kalau di kucing sebenarnya bikin stres. Kondisi stres itu akan mengganggu pembentukan antibodi, di mana pembentukan antibodi ini membutuhkan waktu kurang lebih seminggu. Nah, vaksinasi merupakan investasi kesehatan kucing kesayangan ya. Jika memang cat parents itu sayang kepada kucingnya, maka berikan proteksi melalui vaksinasi. Nah, vaksinasi harus diberikan oleh dokter hewan, dan setelah vaksinasi, pemilik akan diberikan buku vaksinasi. Nah, ini adalah contoh buku vaksinasi. Nah, vaksinasi harus diberikan oleh dokter hewan, karena sebelum disuntik vaksin, kucing dipastikan sehat oleh dokter hewan. Nah, ini setelah vaksin akan ditulis berat badan kucing berapa, suhunya berapa, tanggal pemberian berapa, kemudian proteksinya apa saja, apakah itu triket atau tetraket. Triket kan rhinotrachetis, calicivirus, panleukopenia. Kalau tetraket, triket ini ditambah chlamydia dalam satu injeksi ya. Kemudian label vaksin ditaruh di sini, kemudian ada tanda tangan dokter hewan, dan kemudian stempel dokter hewan atau stempel klinik hewan tempat vaksinasi. Nah, kemudian ada juga, ini sering kami dapatkan bahwa ada pemilik kucing atau cat parents yang mengadopsi kucing dan dibilangnya dari tempat sebelumnya sudah pernah divaksin, tetapi tidak pernah diberikan buku. Nah, apabila dibilang sudah pernah vaksin, apabila kita mengadopsi kucing dan dibilang sudah pernah vaksin tetapi tidak diberikan buku vaksin, maka jangan percaya. Karena vaksin itu salah satu tanda bahwa kucing sudah pernah divaksin adalah adanya buku vaksin. Dan juga ketika ada, dan ini juga kami wanti-wanti, ketika ada pet shop ya, pet shop yang menawarkan vaksinasi, dia bisa memvaksinasi, dan di situ yang memvaksinasi bukan dokter hewan, maka jangan sekali-kali menggunakan jasa pet shop itu. Jangan memvaksin kucing di pet shop tersebut, karena vaksin harus dilakukan oleh dokter hewan. Oke, sekian dan terima kasih ya.